kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Engkau harapanku, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami bersama-Mu, Tuhan. Harapan kami ada di dalam-Mu, Yesus. Harapan kami ada bersama-Mu, Bapa. Engkaulah batu karang kami, Engkau tiang awan kami, Tuhan yang ada di depan kami. Kami tidak mau berjalan kalau Kau tidak ada di depan kami. Hanya Engkau, Yesus. Oh, batu karangku. Engkau batu karangku, Engkau batu karangku. Oh, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose 4 ayat 1 yang berbunyi,
Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, firman Tuhan di atas mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sikap yang benar dimanapun kita berada, di tempat kita kerja, di marketplace ini, kita juga harus menunjukkan kita ini anak-anak Tuhan, baik sebagai kita mungkin sebagai pimpinan yang Tuhan percayain atau kita sebagai karyawan. Nah, kalau kita sebagai pimpinan, kita juga harus bertindak dengan cara yang benar dan menghormati Tuhan. Yaitu apa? Contohnya, kalau gajian karyawan kita harus tepat waktu. Kalau ada karyawan berprestasi kita kasih reward. Nah, balik sebaliknya, saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai karyawan, bekerjalah seperti kita bekerja untuk Tuhan, atau kita seperti kita punya sendiri. Jadi kita akan lebih produktif, kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan hal yang maksimal. Dimana kalau itu kita lakukan, pasti nama Tuhan yang dimuliakan. Dimana kalau saya kalau kerja pagi sebelum melakukan aktivitas nyampe kantor masih di mobil, pasti sebenarnya Tuhan pakai saya dalam pekerjaan ini untuk meninggikan namamu. Tuhan pakai saya dalam pekerjaan ini untuk memuliakan namamu. Kalau kita kerja benar, karena kita ini adalah suatu ikon dimanapun kita berada, orang akan melihat ini anak Tuhan, di mana kerjanya maksimal, kerjanya produktif. Pimpinan, kalau kita sebagai karyawan akan senang dengan cara etos kita kerja. Kalau kita pimpinan, karyawan akan suka di mana, oh, owner kita ini orangnya baik, orangnya tepat waktu, orangnya selalu komit dengan apa yang diperkatakan. Karena anak-anak Tuhan yang zaman sekarang, kita perlu suatu integritas di mana kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Nah, kalau Tuhan waktu menebus kita, Tuhan kan nggak pilih-pilih. Tuhan menebus kita dengan cara yang sama, di mana Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi, buat Bapak Ibu, buat saudara sekalian, pakailah kesempatan kita dimanapun kita berada untuk menjadi contoh. Karena jangan lupa Bapak Ibu, kita mungkin di dunia ini kita sebagai pimpinan, tapi jangan lupa di atas kita punya Tuhan. Tuhan ini surga siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri, Allah Bapa kita. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara sekalian, di mana diberi kesempatan anugerah menjadi pimpinan, pakailah jabatan itu untuk menunjukkan sikap kita. Kalau kita sebagai karyawan pun, tunjukkanlah bahwa kita karyawan yang baik dan benar. Kiranya renungan singkat boleh mengingatkan kita juga bahwa kita harus setia dan menjadi contoh dimanapun kita berada. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang diberikan pada hari ini. Biar kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi contoh dimanapun kami berada Bapak, baik sebagai pimpinan, baik sebagai karyawan. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan buat kami. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kolose 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara dan dari Markus. Kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia, apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus, yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus,
yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah, supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arhipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu.